Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Freddy Gideon Atantopea, NIM 251171068 dari Institut Teknologi Sumatera. Program studi teknik lingkungan ingin mempresentasikan mengenai tugas kesehatan lingkungan, yaitu limbah padat dan limbah cair. Adapun outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pengertian, selanjutnya ada jenis limbah, yang ketiga ada pengolahan, yang keempat sendiri itu ada hukum yang terkait. Nah, mari kita bahas. Nah, kalau untuk pengertian sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, di mana limbah padat itu merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, untuk limbah cair sendiri itu merupakan limbah yang berada pada fase cair. Contohnya seperti limbah hasil laundry, limbah cair tahu, atau limbah cucian rumah tangga, seperti itu. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai jenis limbah padat dan cair. Nah, jenis-jenis limbah pada padat dan cair sendiri. Nah, untuk membahas bahasan pertama yaitu limbah padat, di mana limbah padat itu kalau misalnya berdasarkan sifat kimianya itu dia dibagi menjadi dua jenis limbah padat, yaitu ada limbah padat anorganik dan limbah padat anorganik. Nah, kalau limbah padat organik itu adalah limbah padat yang mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, bahan-bahan dari limbah organik ini lebih mudah didegradasi. Nah, contoh dari limbah organik itu ya seperti bahan-bahan yang termasuk kayak daun-daunan, kayu, tulang, sisa makanan, dan sebagainya. Kalau limbah padat anorganik itu ada limbah-limbah padat yang tidak bisa diuraikan. Contohnya seperti logam dan lain-lainnya, seperti itu. Selanjutnya, untuk berdasarkan sifat fisiknya sendiri, limbah padat itu digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama limbah padat basah, yang mana pada limbah padat basah ini terdiri dari bahan-bahan organik mempunyai sifat mudah membusuk. Nah, sifat utama dari limbah padat basah ini itu mengandung air dan cepat membusuk, terutama pada daerah tropis seperti di Indonesia, seperti itu. Yang kedua itu ada limbah padat kering, atau yang bisa disebut dalam bahasa Inggris rubis, yang mana di limbah ini itu tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak mudah membusuk. Nah, dibagi lagi menjadi dua golongan untuk limbah padat kering, yaitu metalik rubis dan non metalik. Nah, untuk metalik rubis sendiri itu contohnya itu seperti pipa besi tua, kaleng-kaleng bekas, seperti itu. Untuk non metalik rubisnya itu ada contohnya kertas, kayu, dan sisa-sisa kain dan lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada limbah padat lembut. Limbah padat lembut. Nah, limbah ini tuh terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan, kayak misalnya debu, abu, dan lain-lain. Untuk limbah padat besar itu merupakan limbah padat yang berukuran besar seperti furnitur, kursi atau meja, situ furnitur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, B3 ini adalah limbah padat yang berbahaya baik terhadap manusia, hewan maupun tanaman, yang terdiri dari limbah padat patogen, limbah padat beracun, limbah padat radioaktif, dan limbah padat ledakan. Nah, kalau untuk limbah cair sendiri, limbah cair itu dibagi menjadi 4 kelompok, yang mana limbah cair itu ada limbah cair domestik, limbah cair industri, selanjutnya ada rembesan luapan, dan yang terakhir adalah air hujan. Nah, masuk kepada pengolahan limbah. Nah, di pengolahan limbah sendiri, pada limbah padat sendiri itu dapat melakukan beberapa pengolahan seperti penimbunan terbuka, sanitary landfill,
insenerasi. Mungkin dijelaskan mengenai penimbunan terbuka. Nah, kalau penimbunan terbuka sendiri, limbah padat itu diuraikan berupa limbah padat organik karena akan diuraikan oleh organisme-organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Jadi untuk penimbunan terbuka. Untuk sanitary landfill, pengolahannya itu berupa lubang yang udah dilapisin dengan tanah liat dan juga plastik untuk mencegah pembesaran di tanah. Seperti itu. Kalau untuk insenerasi sendiri, limbah padat itu dimasukkan kepada mesin insenerasi dan hasil panasnya itu nanti digunain untuk listrik atau yang lainnya. Nah, selanjutnya itu pengolahan limbah padat itu dapat berupa membuat kompos, daur ulang, dan dibakar. Kalau misalnya kompos padat itu kita tahu sendiri, kalau misalnya kompos itu berguna untuk segi pertanian, yang mana di tahap pengomposan itu terjadi pembusukan atau yang disebut atau komposan. Nah, selanjutnya itu ada daur ulang, yang mana di limbah padat yang bersifat non-organik ini bisa dipilah-pilah kembali dan diproses kembali, bisa didaur ulang menjadi barang yang baru. Seperti itu kalau untuk daur ulang. Dan dibakar, ya limbah tersebut dibakar, limbah padatnya dibakar, seperti itu. Nah, untuk limbah cair sendiri, pengolahan limbah cair itu dibagi menjadi dua jenis, yang mana di limbah cair ini limbah yang dapat diolah secara alami maupun limbah yang dapat diolah secara buatan. Nah, kalau secara alami ini ya pengolahan air limbah alamiah dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Ya, dengan stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai, seperti itu. Nah, kalau misalnya cara buatan sendiri, pengolahan air limbah dengan buatan alat dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah, seperti itu. Nah, limbah secara buatan itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Nah, di primary treatment itu limbah itu mengalami pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Nah, untuk secondary treatmentnya itu pengolahan kedua, di mana bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Selanjutnya itu tertiary treatment itu adalah tahap terakhir, tahap lanjutan dari pengolahan kedua, di mana di tahap ini itu penghilangan nutrisi atau unsur hara itu dilakukan, khususnya di nitrat dan fosfat. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke peraturan terkait. Di peraturan terkait ini, kalau misalnya pada limbah padat sendiri itu diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Selanjutnya itu ada SNI 192454 2002 tentang tata cara teknik operasional pengolahan sampah dan pedoman pengolahan lingkungan hidup seperti yang lain dan lainnya. Nah, sedangkan untuk pengolahan limbah cair sendiri itu terdiri dari Permen LH Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang baku mutu air limbah. Selanjutnya ada itu Permen Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya itu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut. Ada peraturan-peraturan lainnya. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di situ saja. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari pengucapan atau penyampaian. Saya akhiri. Terima kasih.